Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, 3 pelaku pencurian dengan pemberatan yang biasa melakukan aksinya di res area jalan tol dan rumah makan ditangkap polisi. 2 diantaranya ditembak karena berusaha melukai polisi dengan senjata tajam. Akibat luka tembak, 2 dari 3 pelaku pencurian dengan pemberatan langsung dibawa ke RSUD Suroto Ngawi. Keduanya berinisial CK 32 tahun warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Cilegon, dan WS 35 tahun warga Kecamatan Serang, Banten. Usai mendapat perawatan, keduanya langsung dibawa ke kantor polisi Resor Ngawi. Penangkapan pelaku setelah polisi mendapat laporan adanya kejahatan di res area tol dan rumah makan di Kabupaten Ngawi. Polisi yang mengejar komplotan kriminal itu menghentikan mobil rental yang dikemudikan JS 22 tahun warga Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon di Jalan Raya Widodaren Ngawi. Namun saat diminta turun, 2 pelaku berusaha membacok polisi menggunakan parang, sehingga polisi terpaksa menembaknya. Pelaku mengatakan sasaran kejahatannya adalah warga yang mobilnya diparkir untuk istirahat di res area tol atau sedang makan di restoran. Polisi menyita sejumlah ponsel dan tas curian, juga peralatan untuk merusak pintu mobil berikut sebilah pedang. Sore ini tim Satreskrim Polres Ngawi mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Ketika kami amankan, yang bersangkutan membawa senjata tajam berupa sebilah pedang. Kemudian dari penangkapan tersebut diamankan pula berbagai jenis barang bukti yang merupakan hasil kejahatan. Dari 3 itu yang dilumpuhkan berapa? 2 yang ditemukan di mana? 2. Ya. Guna pengembangan kasus ini, ketiganya diperiksa intensif di Mapolres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang wanita diringkus polisi karena mencuri uang dan ponsel di kantor sebuah masjid di Ngawi. Tersangka nekat mencuri karena memiliki 2 anak dan tengah hamil 4 bulan. Setelah upaya restoratif justice, tersangka dibebaskan. Seorang wanita mencuri uang dan ponsel di kantor sebuah masjid di Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Peristiwa itu terekam kamera CCTV masjid. Setelah melakukan penyelidikan, tim Reskrim Polres Nganjuk menangkap RN, warga asal Balikpapan, Kalimantan Timur, di rumah kosnya di Jombang. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Fatah Mailana mengatakan, pelaku mengaku nekat mencuri untuk membeli susu kedua anaknya. Bahkan kini pelaku tengah hamil 4 bulan, sementara keluarganya ada di Kalimantan Timur. Mengakui barang bukti berupa 1 buah handphone dan uang tunai sekitar 6 juta. Demikian. Modusnya dan dia mencurinya bagaimana kan? Ya, modus operandinya jelas pelaku mengamati ketika melihat ada tas di salah satu ruangan di masjid tersebut, yang bersangkutan melakukan pencurian. Gitu. Sempat terekam CCTV setempat dan sempat terekam CCTV menjadi petunjuk kita untuk melakukan serangkaian pengungkapan. Motifnya dan? Dari sini, dari keterangan, motifnya tentang ekonomi jelas. Terus itu keberadaan uang sudah habis dilakukan untuk kebutuhan pribadi. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah ponsel. Sementara uang hasil curian sebesar 6 juta rupiah milik takmir masjid sudah habis. Dari hasil restoratif justice, akhirnya kasus dihentikan karena pertimbangan kemanusiaan serta terjalin perdamaian antara pelaku dan korban. Dan Nusukendro melaporkan dari Nganjuk. Mesin kasir dan perangkat komputer di sebuah kafe dan toko swalayan di Jember dibekuk polisi. Ternyata penangkapan pelaku berawal dari temuan ponsel miliknya yang tertinggal di TKP. Aparat kepolisian sektor Balung Selasa siang bergerak ke sebuah rumah di Desa Tutul, Kecamatan Balung untuk meringkus Rizky Septianda, terduga pencuri mesin kasir dan perangkat komputer di sebuah kafe dan toko swalayan di Jember. Polisi nyaris tak menemui kesulitan, pasalnya pelaku ditangkap saat masih tertidur pulas di kamarnya. Meski sempat berkelit, namun pelaku akhirnya pasrah saat polisi menemukan 1 unit mesin kasir dan perangkat komputer di rumahnya.
Pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolsek Balung guna diperiksa lebih lanjut. Ternyata penangkapan pelaku berawal dari temuan ponsel miliknya yang tertinggal di TKP. Kami langsung menuju ke rumah pelaku dan kami tangkap yang bersangkutan yang saat itu sedang tidur. Di rumah pelaku kita menemukan beberapa barang bukti yang dicuri oleh pelaku, diantaranya yaitu monitor komputer dan berangkas tempat uang yang saat itu disimpan di kamar si pelaku itu sendiri. Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut kita lakukan pemberkasan dan kita terus melakukan penyidikan serta pengembangan kasus, dan pelaku akan kita jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain barang bukti hasil curian, polisi juga menyita motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga Ferry Irawan divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri. Ferry Irawan terbukti melakukan KDRT terhadap istrinya Vena Melinda. Terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT Ferry Irawan divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada Selasa siang. Dalam sidang yang digelar di ruang Chandra ini, Majelis Hakim memvonis bersalah Ferry Irawan karena terbukti melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Hakim menjerat Ferry Irawan dengan pasal 44 ayat 4 dan dakwaan pasal 45 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum 1,5 tahun penjara. Ferry Irawan tak menyangka dirinya mendapatkan hukuman atas laporan dari pasangan hidupnya. Dia masih merasa tidak bersalah. Dan saya memang tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan fisik seperti yang dituduhkan selama ini. Dan saya bukanlah pelaku KDRT. Seandainya saya tahu rumah tangga saya akan terjadi seperti ini, maka saya akan mengabadikan momen rumah tangga saya 24 jam. Supaya halayak bisa tahu siapa sebenarnya yang meng-KDRT dan siapa sebenarnya yang di-KDRT. Kuasa hukum Ferry Irawan mengatakan pihaknya masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Fisik sampai tidak bisa melakukan pekerjaan dari korban tidak terbukti. Puji Tuhan, keadilan masih ada di dalam ranah pengadilan ini. Terus kedepannya? Berarti sekunder tadi yang kena? Pasal 45 ayat 1. Yang terbukti. Dan 44 ayat 4. Masih pikir-pikir, kita punya waktu 1 minggu. Sementara Kasih Intel Kejaksaan Kota Kediri, Heri Rahmat, mengatakan tim JPU juga masih pikir-pikir menanggapi keputusan majelis hakim tersebut. Sikap JPU seperti sudah disampaikan oleh JPU-nya tadi di persidangan adalah menyatakan pikir-pikir. Ya, tapi intinya kami dakwaan dari JPU itu sudah dinyatakan terbukti oleh penuntut umum, yaitu pada dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua. Kasus KDRT artis Ferry Irawan kepada istrinya Vena Melinda terjadi di salah satu hotel di Kota Kediri pada bulan Januari lalu yang kemudian dilaporkan ke Polda Jatim. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Hafiza dapat hadiah menunaikan ibadah haji gratis. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.